Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan ini adalah nama-nama dari kelompok 12. Tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia di masa kini dan masa mendatang. Tantangannya adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa seringkali mendapat ancaman dari dalam maupun dari luar. Banyak tantangan yang harus dihadapi Pancasila pada masa kini maupun masa yang akan datang. Tantangan pertama adalah penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kemajuan zaman yang semakin pesat dan kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai belahan dunia, memiliki pengaruh yang besar dalam kemudahan munculnya ideologi alternatif seperti ekstremisme, konsumerisme, dan radikalisme. Sikap tidak berbaur di tengah masyarakat dan sikap tertutup sampai muncul penolakan atau tidak sepakat dengan nilai-nilai Pancasila merupakan ciri dari sikap ekstremisme. Seperti Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 yang mendefinisikan bahwa keyakinan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrim dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme. Seperti halnya radikalisme, menurut KBBI yaitu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Jadi, antara ekstremisme dan radikalisme saling berkaitan. Selanjutnya, konsumerisme. Menurut Colin Campbell, konsumerisme adalah kondisi sosial yang terjadi saat konsumsi menjadi pusat kehidupan banyak orang dan bahkan menjadi tujuan hidup. Dan ketika semua itu terjadi, segala kegiatan hanya berfokus pada pemenuhan konsumsi. Tantangan kedua yaitu globalisasi. Yang globalisasi ini berkaitan dengan kecenderungan politisasi identitas yang terus menguat, fragmentasi sosial berbasis sara, dan gejala polarisasi. Selain itu, demografi yang terus bermunculan di tengah masyarakat. Tantangan Pancasila yang sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan bermasyarakat, yaitu globalisasi ataupun pengaruh-pengaruh dari budaya-budaya luar yang dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat Indonesia tanpa berpedoman pada ideologi Pancasila. Kemudian tantangan ketiga adalah Pancasila tidak lagi menjadi perbincangan di masyarakat. Tantangan Pancasila yang sangat berpengaruh yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa. Tidak lagi menjadi perbincangan atau wacana di tengah publik negara, yang tidak lagi menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Maka akan mudah timbulnya celah-celah tertentu untuk ideologi lain masuk ke dalamnya. Kemudian analisis faktor penyebab. Dari semua tantangan tersebut, pasti terdapat faktor-faktor penyebab dari tantangan. Yaitu faktor pertama adalah budaya luar. Faktor penyebab yang pertama adalah pengaruh budaya luar yang mempengaruhi tingkah laku masyarakat Indonesia. Saat ini banyak masyarakat yang sudah mengkonsumsi budaya-budaya dari luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila lama-kelamaan terhapuskan oleh pengaruh budaya luar di mana masyarakat Indonesia mudah dalam mengikuti tren ataupun gaya hidup orang luar negeri. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor media informasi. Faktor penyebab yang kedua adalah media informasi. Media informasi saat ini sudah sangat canggih. Kita bisa mendapat informasi dari berbagai sumber. Pada telepon genggam kita sendiri saja sudah banyak sekali informasi yang didapat. Namun, maraknya informasi yang menyebar banyak sekali oknum yang tidak tahu informasi yang pasti dan menyebarkan begitu saja, yang mana saat ini sering sekali disebut dengan berita hoax. Kemudian, dari tantangan dan faktor tersebut terdapat solusi. Solusi yang pertama adalah pemanfaatan teknologi dengan benar. Memanfaatkan kemajuan teknologi di masa sekarang ini yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Pemanfaatan kemajuan teknologi dalam hal ini yaitu dengan memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya, tanpa mempengaruhi anak bangsa, mengalami penurunan identitas pembelajaran Pancasila, serta bertujuan untuk mengetahui informasi yang benar yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat tanpa berpengaruh terhadap radikalisme, ekstremisme, dan lain sebagainya. Kemudian solusi kedua adalah penerapan nilai-nilai Pancasila. Dengan cara melalui pendidikan ataupun pembelajaran yang
berkesinambungan di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Tujuannya yaitu agar masyarakat dan anak bangsa dapat lebih mengerti arti dari nilai-nilai dari Pancasila dan pentingnya pengalaman Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan atau pembelajaran Pancasila dapat diterapkan mulai dari siswa sampai ke tingkat mahasiswa. Hal ini tidak lepas dari tujuannya yaitu untuk mendidik anak bangsa lebih lagi dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang nantinya diterapkan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dan solusi yang ketiga adalah peran keluarga. Dalam kemajuan teknologi saat ini, orang tua berperan penting karena dalam kemajuan teknologi sendiri informasi sangat mudah dicari. Pada saat ini banyak sekali informasi yang kurang baik untuk anak tersebar luas begitu saja sehingga menyeleweng terhadap pendidikan Pancasila. Dalam hal ini, orang tua harus memantau anak-anaknya agar dapat menyaring hal-hal apa saja yang perlu dilihat oleh anak dan hal belum boleh dilihat, agar kemajuan teknologi bisa diterapkan dengan baik dan memberikan hal-hal positif terhadap anak. Dan untuk mencegah globalisasi yang berdampak negatif yaitu dengan cara menyaring informasi yang masuk. Dan sekian dari presentasi kelompok 12, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.